Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana anak-anakku hari ini? Semangat kan nak ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, Alhamdulillah kita bertemu lagi nak ya. Hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Haidar Masuri. Amin. Nah, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya masuk nak ya. Nah, hari ini berarti kita semua masuk dan kita akan melakukan pembelajaran tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menanya, mengamati, mengeksplorasi gitu nak ya. Dan mengkomunikasikan serta membuat kesimpulan. Nah, kita sudah Ibu bagi secara berkelompok di tempatnya masing-masing. Hari ini Ibu akan membawa ini nak ya, adalah gambar apa ini? Siapa yang tahu? Iya, ini adalah tumbuhan padi atau tanaman padi. Nah, nanti secara berkelompok kalian akan belajar berkelompok untuk mendiskusikan tumbuhan ini. Nah, yang perlu didiskusikan adalah satu, mengapa tanaman padi ini penting untuk masyarakat Indonesia? Yang kedua, di manakah biasanya tanaman ini bisa tumbuh dan bertahan? Kemudian yang ketiga, bagaimana tahapan pertumbuhan tanaman padi ini? Kemudian yang keempat, kapan mulai bisa dipanen tanaman padi ini? Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk mempertahankan supaya tanaman padi ini tetap ada di masyarakat kita? Nah, silakan kalian berdiskusi nanti dan kita akan temukan jawabannya dan akan membahas setelah kalian selesai nanti untuk mendiskusikan secara berkelompok. Mulai presentasi dari kelompok 1, silakan nak. Iya, pertanyaan pertama, mengapa padi penting untuk kita nak, masyarakat Indonesia? Iya, betul, karena makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi gitu ya. Yang kedua, kenapa? Manakah padi bisa tumbuh? Iya, kalau kita ingat di buku ada kita nih bahwa bentang karakteristik Indonesia geografisnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Sehingga padi itu bisa tumbuh di dataran mana nak? Di dataran rendah dengan curah hujan yang cukup dan apa nak? Cuacanya cukup panas. Itu nak ya. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan tanaman padi itu dari apa? Dari biji direndam ya, kemudian disemai dulu, baru kemudian ditanam, baru kemudian dia berbatang besar, lebar, dan akhirnya berbuah dan dipanen gitu. Yang keempat, berapa masa panennya? Setelah berapa? 110 hari sampai 130 hari baru bisa dipanen. Itu tanda. Dan yang terakhir, bagaimana cara untuk tanaman padi ini bisa tetap ada di masyarakat kita? Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian bisa menjaga bibit itu tetap dapat ditanam kembali gitu nah ya. Menjaga lahan pertanian, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, saluran dijaga agar tetap mengalir gitu nah ya. Dan penggunaan beras yang tidak berlebihan itu mempertahankan tanaman padi ini tetap ada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jadi ingatkan ya, bagaimana kemudian menamati tanaman padi tadi dengan beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, dari itu coba nanti kalian bisa membuat pertanyaan gitu ya. Pertanyaan kata tanya itu ada apa saja nak? Iya, ada apa, ada siapa, kapan, bagaimana, di mana gitu ya. Yang masing-masing kata tanya ini mempunyai jawaban. Misalnya siapa berarti yang ditanyakan adalah orangnya atau kemudian kalau mengapa berarti alasan, kapan waktu gitu ya, bagaimana itu kejadian dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian membuat daftar pertanyaan, belajar menanya nak ya tentang sebuah tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Jadi mengamati seperti padi tadi gitu ya nak ya. Kalian bisa membuat pertanyaan yang nantinya akan kita bahas untuk minggu depan gitu nak ya. Nah, dari sini ada yang belum paham mungkin. Nah, kalau sudah paham kita simpulkan sama-sama nak ya. Berarti tanaman padi ini tadi tetap harus ada di masyarakat Indonesia. Kalau misalnya di daerah perkotaan mungkin jarang kita temui tanaman padi, tetapi di beberapa tempat pedesaan yang ada di dataran rendah itu masih banyak kita jumpai tanaman padi. Ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Ya, kalau tidak ada yang bertanya berarti kalian sudah paham dengan materi diskusinya. Bagaimana dengan diskusi kita hari ini? Cukup menyenangkan? Iya, Ibu kira sangat menyenangkan sekali dengan kalian antusias, bersemangat, dan kalian mendapatkan nilai yang luar biasa gitu nah ya. Nah, sebelum kita tutup bersama, mari kita berdoa dipimpin oleh Haidar Nasir. Silahkan. Ya, alhamdulillah. Bila bisa bilhaq fasabil horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.